Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Turusika dari kelas IF 4601 dengan NIM 13012220016. Hari ini saya akan mengerjakan tugas kalkulus saya yang berjumlah 2 nomor. Langsung aja kita masuk ke dalam soal pembahasan dan soalnya. Baik, pada soal yang pertama itu ada soal integral tentu di mana integral dari U menuju Pi dan U kuadrat sin U di U. Dan kita memisahkan di sini X itu adalah U kuadrat dan sin U itu sebagai dy-nya. Nah, ini kita menggunakan teknik pengintegralan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita punya X sama dengan U kuadrat, maka dx-nya itu turunannya menjadi 2U du. Dan dy yaitu sin U, maka kalau kita ingin menemukan y-nya itu dengan cara mengintegralkan sin U-nya dan mendapatkan min cos U. Langkah selanjutnya yaitu kita mengalihkan antara X dan Y, yaitu U kuadrat dikali dengan min cos U, dikurangi dengan integral min cos U 2U du, di mana itu adalah dx dikali Y. Selanjutnya, si min cos U-nya itu kan dikali U kuadrat, sehingga menjadi min U kuadrat cos U, dan tadi min cos U-nya itu karena bertemu dengan min, menjadi plus integral cos U, integral cos U, dan sisanya itu ada U, 2-nya itu keluar dari integral, sehingga tersisa U du saja. Gitu. Baik, selanjutnya min U kuadrat cos U itu ditambah dengan 2, kita pindahkan U-nya ke depan sehingga menjadi U cos U du agar enak untuk dilihat. Tapi setelah itu kita melihat bahwa terdapat integral U cos U yang dimana ini merupakan bentuk yang bisa kita lakukan teknik pengintegralan, yaitu dengan memisahkan kembali U-nya dengan X dan cos U-nya dengan Y. Gitu. Nah, kita memisahkan X-nya itu dengan U, sehingga turunan dari U itu sendiri menjadi 1. Nah, selanjutnya, di Y itu adalah cos U, sehingga kalau misalnya kita mau mendapatkan Y, artinya kita mengintegralkan, sehingga Y itu didapatkan dengan nilai sin U. Selanjutnya kita akan menuliskan kembali min U kuadrat cos U ditambah dengan 2 dalam kurung karena terjadi dijabarkan dengan cara yang sama seperti di atas. U dikali sin U karena X dikali Y dikurangi dengan integral Y dikali dx atau sin U dikali 1. Namun satunya tidak perlu ditulis. Sehingga setelah itu min U kuadrat cos U ini ditambah dengan 2 U sin U min integral dari sin U. Dan kita mengetahui bahwa integral dari sin U itu bisa kita dapatkan yaitu min cos U plus C. Selanjutnya kita akan menuliskan kembali min U kuadrat cos U ditambah dengan 2 U sin U. Dan 2-nya itu dikalikan ke dalam. Jadi 2 U sin U min karena dia bertemu dengan min dan min jadinya plus cos U plus C. Gitu. Selanjutnya pada tahap ini kita akan memasuki tahap integral tentu, yaitu dengan memasukkan nilai Pi dan nolnya ke dalam integral tersebut. Begitu. Namun kita tulis terlebih dahulu agar lebih enak untuk dilihat dan untuk dipahami. Gitu. Kita tulis di sampingnya dengan garis dan di atasnya ada Pi dan di bawahnya ada nol. Menandakan artinya substitusi akan dilakukan dengan Pi terlebih dahulu, yaitu min Pi kuadrat dikali sin Pi, cos Pi ditambah 2 Pi sin Pi ditambah 2 cos Pi. Nah, nantinya akan diikuti dengan pengurangan itu dengan integral tentu yang di bawahnya, yaitu min 0 kuadrat cos 0 ditambah 2 kali 0 sin 0 ditambah 2 cos 0. Yang saya akan tulis di bawahnya karena ini tidak cukup. Selanjutnya kita akan menuliskan kembali dengan menghasilkan nilai dari setiap trigonometrinya seperti cos Pi. Cos Pi itu nilainya adalah min 1 karena berada di kuadran kedua.
berada di kuadran ketiga dan nilai itu adalah 150, sehingga kita harus mengalihkan min pi kuadrat dengan min 1. Setelah itu kita akan menambahkan 2pi dikali dengan sin pi, di mana nilai dari sin pi itu adalah 0. Ditambahkan lagi dengan 2 cos pi, di mana cos pi itu adalah min 1. Habis itu dikurangkan dengan nilai yang disubstitusi oleh 0, yaitu 0 kuadrat dikali cos 0 itu adalah 1. Namun pada saat ini karena dikalikan 0, maka nilainya akan tetap 0. Habis itu 2 dikali 0 akan 0, sin 0 itu hasilnya 0, dan yang terakhir itu adalah 2 cos 0, di mana cos 0 itu adalah 1, jadi hasilnya 2 terakhir. Habis itu kita mengalihkan, yaitu min pi kuadrat kita masih min pi dikali min 1 ditambah min 2 ditambah min 2, gitu. Min 2 itu dihasil dari kanan, sehingga di sini didapatkan bahwa pi kuadrat karena min pi dikali min 1 jadinya min pi kuadrat dikurangi 4. Hasilnya adalah seperti itu. Baik, selanjutnya pada nomor 2, di mana di sini ada integral 9x kuadrat ditambah 3x min 12 per x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 6x dx. Selanjutnya, langkah yang pertama itu adalah kita harus memfaktorkan x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 6x. Cara yang paling gampang untuk memfaktorkan ini adalah dengan mengeluarkan x-nya terlebih dahulu keluar, sehingga kita mendapatkan x kuadrat ditambah x min 6, di mana ini adalah faktor umum dari yang sering kita temui. Gitu. Sehingga kita dapatkan nilai dari x kuadrat plus x min 6 itu adalah x plus 3, dan x min 2. Dimana kita akan tulis lagi selanjutnya di atasnya 9x kuadrat ditambah 3x min 12. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan memisalkan a per x ditambah b per x plus 3 plus c per x min 2. Gitu. Selanjutnya kita akan menggabungkan nilai x plus 3 dan x min 2 dengan mencampurkan nilai A, B, C-nya itu sesuai dengan ketersediaan yang dimiliki. Misalkan contohnya si A ini tidak memiliki x plus 3 dan x min 2, tapi dia memiliki x di penyebutnya, sehingga kita tulis A dikali x plus 3 dikali x min 2. Sementara B tidak memiliki nilai x dan x min 2, sehingga ditulislah dirus dikali dengan x dan x min 2. Dan C tidak memiliki nilai x dan x plus 3, sehingga dikalilah dia dengan x dan x plus 3. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu dengan mengalihkan nilai-nilai yang tadi. Misalkan kayak x plus 3 dikalikan dengan x min 2, itu dihasilkan x kuadrat plus x min 6. Selanjutnya ada x min 2, kita kalikan menjadi x kuadrat min 2x. X plus 3 menjadi x kuadrat plus 3x dibagi dengan nilai penyebut yang tadi, yaitu x plus 3 dan x min 2. Selanjutnya, kita akan mengalihkan ke dalam semua nilai-nilai permisalannya, yaitu ax kuadrat, a dikali x jadinya ax, dan a dikali 6 jadinya a min 6a. Ditambah bx kuadrat min 2bx, ditambah cx kuadrat ditambah 3cx, dibagi dengan nilai penyebutnya tadi. Gitu. Selanjutnya, di sini kita mengetahui bahwa terdapat nilai permisalan yang memiliki derajat yang sama, yaitu ax kuadrat, bx kuadrat, dan cx kuadrat. Nah, nilai-nilai ini nantinya akan digabungkan menjadi a plus b plus x plus c dalam kurung x kuadrat, karena memiliki kesamaan derajat tersebut. Gitu. Disamakan dengan nilai 9. Kenapa 9? Karena sebelumnya kita mengetahui bahwa nilai bilangnya itu 9x kuadrat. Jadi kita akan memisalkan permisalan umur dan menyamakan derajatnya yang sama. Gitu. Selanjutnya kita juga melihat di sini bahwa terdapat derajat satu yang sama, yaitu x min 2bx dan cx. Gitu. Sehingga kita samakan dengan nilai 3-nya. Sehingga ditambahkan a min 2b plus 3c
plus sama dengan 3 gitu. Dan yang terakhir kita juga melihat ada derajat 0 atau hanya konstanta saja, yaitu min 6a permisalannya, yaitu diisi dengan min 12, sehingga min 6a kita bisa sama dengankan langsung dengan nilai 12 gitu. Karena permisalan min 6a sama dengan min 12 terdapat hanya satu variabel saja, maka kita langsung bisa menentukan bahwa nilai a itu sama dengan 2. Nah, nilai tersebut akan digunakan untuk memecahkan solusi dari persamaan pertama dan persamaan kedua tadi. Gitu. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan persamaan 1 yang substitusi nilai 2 tersebut ke A, sehingga nilai B plus C sama dengan 7. 2 ini pindah ruas. Gitu. Selanjutnya juga kita akan meralat di bagian persamaan kedua di mana harusnya 3C, sehingga kita hanya memasukkan nilai 2, mensubstitusi nilai 2 pada persamaan yang kedua, sehingga dihasilkan 2 min 2B ditambah 3C sama dengan 3. Gitu. Sehingga 2 yang pindah ruas ke kanan, sehingga min 2B ditambah 3C sama dengan 1. Gitu. Sehingga kita memiliki dua persamaan yang memuat dua variabel, yaitu B dan C. Gitu. Ya, dua persamaan ini akan kita lakukan suatu proses eliminasi yang telah kita pelajari di bawah SMP ataupun SMA gitu. Kita menuliskan B plus C sama dengan 7 dan 2B min 2B plus 3C sama dengan 1, dan kita akan mengeliminasi satu faktor, satu variabel saya, yaitu nilai dari B-nya gitu, sehingga yang persamaan pertama harus dikali 2, sehingga nilainya menjadi 2B ditambah 2C min 14 ditambah oleh min 2B ditambah 3C sama dengan 1, sehingga dihasilkan nilainya itu 5C sama dengan 14 tambah 1 sama dengan 15, sehingga C sama dengan 3 gitu. Setelah kita mendapatkan nilai C sama dengan 3, otomatis kita juga mendapatkan kita ingin menemukan variabel pertama yang tersisa, yaitu B gitu. Sehingga kita memasukkan nilai 3 tersebut ke dalam persamaan pertama dan dihasilkan nilai B sama dengan 4 gitu. Selanjutnya kita akan merekap bahwa A kita dapatkan dengan nilai 2, B kita dapatkan dengan nilai 4, C kita dapatkan dengan nilai 3 gitu. Maka selanjutnya kita akan melihat ke atas bahwa terdapat permisalan, yaitu sebelumnya kita sudah memisahkan A per X, B per X plus 3, dan C per X min 2, sehingga nilai A tersebut, B tersebut, dan C tersebut harus dimasukkan ke dalam penulisan ulang ini, gitu, yaitu integral A per X ditambah B per X plus 3 ditambah C per X min 2, sehingga di mana A itu nilainya 2 per X ditambah itu bukan B tapi melainkan nilainya 4, yaitu 4 per X plus 3 ditambah dengan nilai 3 per X min 2. Nah, nilai-nilai ini baru kita bisa pisahkan karena dia berbentuk penjumlahan dan masing-masingnya bisa diintegralkan, yaitu integral 2 per X ditambah integral 4 per X plus 3 ditambah integral dari 3X min 2 gitu. Sehingga dari bentuk-bentuk ini kita secara otomatis menemukan nih bahwa nilai-nilai ini bisa jadi menjadi 1 per X atau ln, sehingga didapatkan nilainya itu 2 ln X ditambah 4 ln X plus 3 ditambah dengan 3 ln X min 2 plus C gitu. Sehingga kita sama-sama mendapatkan nilai, yaitu nilai tersebut menjadi salah satu nilai yang dari nomor 2. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.